Kasus YTR itu kita belum bisa melihat sebagai sebuah kasus penyiksaan dalam definisi Konvensi Anti Penyiksaan. Sikap lembaga negara dalam respons kasus kekerasan berat yang menimpa korban kembali menjadi sorotan tajam. Pernyataan resmi yang dikeluarkan dinilai melukai rasa keadilan masyarakat karena dianggap tidak mencerminkan dukungan serta empati yang nyata terhadap korban yang telah mengalami penyiksaan fisik dan psikologis yang begitu berat. Gelombang kritik ini mencuat setelah adanya pernyataan dari Komnas Perempuan terkait kasus kekerasan berat yang dialami oleh korban Yuvita. Lembaga tersebut menyatakan bahwa kasus yang menimpa korban belum masuk ke dalam kategori penyiksaan, meskipun fakta di lapangan menunjukkan bahwa korban telah mengalami kerusakan fisik yang sangat fatal, termasuk kehilangan mata dan bibirnya. Kasus YTR itu kita belum bisa melihat sebagai sebuah kasus penyiksaan dalam definisi Konvensi Anti Penyiksaan. Dalam Konvensi Anti Penyiksaan, dia mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut ditujukan untuk menimbulkan severe pain, kesakitan yang sangat luar biasa, untuk mendapatkan tujuan tertentu. Tujuan itu adalah misalnya mendapatkan pengakuan atau untuk diskriminasi, dan ada keterlibatan negara. Kesenjangan antara realitas penderitaan fisik korban dengan penilaian formal birokratis dari lembaga negara tersebut langsung memicu reaksi keras dari masyarakat. Publik menilai bahwa penggunaan definisi hukum yang kaku terkesan meminimalisasi tingkat keparahan kekerasan nyata yang terjadi di dunia nyata. Hal ini tidak hanya menyakiti hati korban serta keluarga yang sedang berjuang mencari keadilan, tetapi juga dinilai dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap komitmen penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Melalui momentum ini, masyarakat mendesak adanya perubahan perspektif di tubuh lembaga-lembaga negara agar lebih progresif, humanis, dan berpusat pada perlindungan serta pemulihan korban. Pernyataan dan penanganan hukum ke depan diharapkan tidak lagi terjebak pada batasan administratif yang mengabaikan aspek kemanusiaan dan trauma mendalam yang dihadapi oleh korban kekerasan. Dalam kasus YTR, kita sudah melihat bahwa memang ada tindakan yang menimbulkan severe pain. Jadi itu dampaknya sangat luar biasa. Nah, yang perlu kita periksa sekarang adalah apakah ini belum terlihat ya, apakah ada pengabaian dari pemerintah daerah, misalnya tempat kos-kosannya atau dari aparat penegak hukum, misalnya ketika perempuan tersebut, korban tersebut sudah berusaha untuk menyampaikan kasusnya, tapi kemudian tidak ditindaklanjuti. Nah, disitulah kita bisa melihat bahwa sudah ada keterlibatan negara memberikan pengabaian sehingga masuk dalam kategori penyiksaan yang ada di dalam Konvensi Anti Penyiksaan.